Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana nih kabarnya buat teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik ya. Nah, jangan lupa buat subscribe channel YouTube Himepa. Buat kalian yang belum subscribe, bisa subscribe sekarang. Dan jangan lupa buat follow akun Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan, karena di situ banyak informasi mengenai ekonomi pembangunan dan tentunya tentang Himepa. Saya Elva Damayanti dari program studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan semester 3. Nah, kali ini aku bersama rekan nih, mau bincang-bincang santai bersama rekan saya, yaitu Muhammad Prasetyo dari Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan. Bisa saya halo dulu dong, Mas? Halo semuanya. Nah, biar lebih akrab nih, bisa perkenalan dulu nih, Mas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Prasetyo. Saya semester 7 program studi Ekonomi Pembangunan FEB UMS. Nah, kali ini kita mau berbincang-bincang santai mengenai organisasi dan perkuliahan. Nah, pertanyaan yang paling banyak mungkin dipertanyakan dari mahasiswa semester awal nih, Mas. Dan mungkin dari teman-teman juga belum paham mengenai Himepa. Himepa itu apa sih, Mas? Untuk Himepa sendiri itu merupakan himpunan dari mahasiswa ekonomi pembangunan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi untuk himpunan ini sendiri ya sesuai namanya tadi, kita menghimpun dari mahasiswa-mahasiswa ekonomi pembangunan FEB UMS kayak gitu. Nah, ini kan di masa pandemi COVID ya, Mas. Itu ada dampaknya nggak sih dari organisasi maupun perkuliahan? Dampak ataupun pandemi ini berdampak atau tidaknya terhadap perkuliahan dan organisasi, jelas ada dampaknya. Yang pertama di bidang perkuliahan, dampak yang banyak terasa oleh mahasiswa itu kurang mengertinya mereka terhadap materi yang dijelaskan oleh dosen di kelas online ini, karena kebanyakan dari mahasiswa itu terkendala oleh sinyal. Di setiap daerah ataupun mahasiswa ini kan tempat tinggalnya ada berbagai macam tempat, ada yang di kota, ada yang di desa, ada yang terkendala sinyal, ada juga yang tidak terkendala. Nah, yang terkendala sinyal ini yang mengalami atau mendapatkan dampak yang kurang enak dari perkuliahan online ini. Nah, kalau di bidang organisasi, dampak yang paling terasa itu keakraban dan juga hubungan yang terjalin antar pengurus itu tidak terlalu erat seperti sebelumnya, sebelum ada pandemi. Karena kalau sebelum pandemi kita bisa ketemu di kampus itu setiap hari, kita bisa ngobrol bareng, terus juga menjalin keakraban itu secara intens. Tapi kalau di masa pandemi seperti saat ini kurang ketemunya setiap hari, itu jadi menurun tingkat keakraban antar pengurus kayak gitu dampaknya. Berarti kurang akrab kayak gitu ya, Mas? Iya. Kayak masih canggung kayak gitu? Betul. Oh. Nah, menurut Mas Pras sendiri lebih penting organisasi atau akademik? Kalau menurut saya pribadi ya jelas lebih penting akademik dibanding organisasi. Sebenarnya sama pentingnya, dan alangkah lebih baiknya kalau akademik dan organisasi ini seimbang. Jadi kalian juga tetap harus mengejar nilai atau juga menggali potensi kalian itu di bidang akademik, tapi juga harus meningkatkan diri kalian itu di bidang organisasi ini kayak gitu. Mas Pras ini asalnya dari mana? Kalau asal saya itu, saya lahir di Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu kayak gitu. Dan juga saya dari kecil sampai lulus SMA itu di sana. Berarti mahasiswa perantauan ya, Mas, kuliah di sini? Iya, mahasiswa perantauan. Kendala selama menjadi mahasiswa perantauan itu gimana? Kendala sebenarnya banyak kendalanya, tapi alhamdulillahnya sejauh ini saya bisa mengatasinya. Kendala yang pertama yang pasti dirasain semua mahasiswa rantau, apalagi sendirian merantau, itu kalian nggak punya siapa-siapa di tanah rantau ini. Kalian nggak punya keluarga, juga nggak ada kerabat kayak gitu. Itu menjadi kesulitan yang pertama. Kalian harus survive sendiri di tanah orang kayak gitu kan. Tapi kalian bisa
mengantisipasi itu untuk teman-teman yang merantau juga nih. Kalian bisa mengantisipasi itu dengan sering bersosialisasi di lingkungan kampus ataupun di lingkungan yang lain. Yang penting kalian perbesar relasi kalian, sehingga nanti kalau kalian di tanah rantau ini punya kendala ataupun sakit misalkan ya, itu kalian banyak yang peduli dan nggak sendiri, jadinya lebih aman lah kayak gitu. Mungkin itu yang pertama. Dan juga langkah awal kalau yang saya pribadi ambil untuk memperluas relasi itu dengan ikut organisasi, karena di situ kita punya visi misi yang sama, terus juga kita sering bersosialisasi, sering ngerjain sesuatu bareng, jadi kita lebih banyak mengenal orang lain di organisasi itu. Kalau di perkuliahan ya paling kita hanya nongkrong sebatas teman kuliah aja, tapi kalau di organisasi menurut saya lebih itu. Berarti dari organisasi bisa ada teman kayak gitu Mas, banyak teman, banyak keluarga kayak gitu. Nah, menurut Mas Pras sendiri manfaat dari berorganisasi itu apa sih? Kalau manfaat yang saya ambil dari berorganisasi itu ada banyak banget. Mulai dari ini seperti sekarang bisa berbicara, diwawancarai, itu saya sudah bisa menjawab dengan lancar ya, pastinya. Sebelumnya saya juga bisa menjawab pertanyaan orang lain, cuman mungkin nggak selancar sekarang. Nah, itu salah satu manfaat yang saya ambil di organisasi, public speaking bisa saya perbaiki. Terus juga manfaat yang saya ambil lagi dari organisasi ya itu tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, relasi. Terus juga meningkatkan soft skill saya di bidang administrasi, misalkan sering membuat proposal, surat-surat, itu saya sudah bisa. Terus manfaat yang lain, saya jadi tahu gimana rasanya kepanitiaan kayak gitu. Untuk Mas Pras sendiri cara membagi waktu antara organisasi dan kuliah itu gimana? Kalau saya membagi waktu antara kuliah dan organisasi, yang pertama saya kelompokkan terlebih dahulu dari hari Senin sampai hari Sabtu, itu saya ada agenda apa saja yang ada di perkuliahan. Saya pin itu di kalender HP. Terus setelah itu baru saya plottingkan waktu-waktu berorganisasi saya setelah atau selain dari waktu perkuliahan saya. Jadi saya nggak mau melewatkan perkuliahan saya demi organisasi kayak gitu. Tapi saya juga nggak mau sampai kelewatan organisasi saya untuk hal lain. Makanya itu saya bikin jadwal dengan serapi mungkin. Nah, dari Mas Pras sendiri tadi udah menjelaskan gimana plannya untuk biar nggak tabrakan kayak gitu ya Mas. Nah, kalau untuk cara aktif dalam berorganisasi itu gimana sih Mas? Untuk biar aktif dalam berorganisasi, mungkin langkah paling awal dan paling mudah yang bisa dilakuin teman-teman mungkin mahasiswa baru nanti yang mau join di HIMEPA, itu kalian jangan pernah lewatkan satu kalipun kesempatan yang dikasih oleh organisasi. Kesempatan yang dimaksud itu mungkin seperti ini. Misal ada kepanitiaan, terus butuh MC, butuh moderator gitu. Nah, kalian ditawarin untuk jadi MC, kalian ditawarin untuk jadi dekdok, untuk pegang kamera, itu kalian jangan pernah lewatkan kesempatan itu. Kalian ambil aja, walaupun belum bisa, itu kalian ambil aja. Pasti nanti diajarin juga kan gimana caranya jadi MC dan yang lainnya yang dibutuhin. Nah, itu kalau terus diambil kesempatan-kesempatan yang ada itu, nanti dengan sendirinya, kalau dari pengalamanku itu bisa jadi pengurus yang aktif. Terus juga semisal selain dari MC itu ada kajian-kajian ekonomi, kajian keislaman, misalkan ada diskusi, itu juga kalian jangan jadi peserta yang pasif. Kalian coba untuk dalami dulu materi yang bakal dibahas, terus kalian coba beranikan diri untuk nanya ataupun berpendapat di situ. Itu nanti kalau kalian berani ngambil satu kesempatan yang sudah dikasih ke kalian, biasanya itu selanjutnya kalian bakal lebih berani lagi untuk kesempatan-kesempatan yang lebih besar lagi kayak gitu, karena lebih aktif. Dan menurut Mas Pras sendiri, apakah aktif dalam berorganisasi itu mempengaruhi mendapatkan pekerjaan cepat kayak gitu?
Sebenarnya nggak ada yang bisa menjamin itu. Aktif di organisasi belum tentu nantinya bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Tergantung nanti tempat kerja yang seperti apa yang teman-teman inginkan, seperti itu kan. Tapi kalau teman-teman ini aktif di organisasi, kalian otomatis punya stat yang lebih dari mahasiswa yang enggak mengikuti organisasi. Stat yang lebih itu kalian sudah berlatih bersosialisasi di situ, kalian sudah berlatih juga public speaking, kalian berlatih yang lainnya juga. Itu yang teman-teman mahasiswa nggak ikut organisasi yang nggak dapat. Nah itu nanti mungkin yang menjadi pembeda teman-teman yang berorganisasi dan nggak berorganisasi di lingkup pekerjaan. Itu teman-teman mungkin ada yang sudah biasa, mungkin juga ada teman-teman yang sudah handal di situ. Jadi di dalam pekerjaannya itu nanti jadi lebih mudah lagi menjalani. Nah, Mas Pras ini kan menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan periode 2021 ya Mas. Nah, di HIMEPA sendiri itu ada departemen apa aja sih Mas? Kalau di HIMEPA sendiri itu ada 5 departemen. Itu ada Departemen 1 Keislaman, Departemen 2 Pengorganisasian, Departemen 3 Keilmuan, Departemen 4 Humas dan Advokasi, dan terakhir Departemen 5 Minat dan Bakat. Nah, di HIMEPA sendiri ada nggak sih syarat untuk menjadi calon pengurus kayak gitu? Kalau syaratnya yang pasti karena kita Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan, ya syarat utamanya itu harus mahasiswa dari program studi Ekonomi Pembangunan. Terus yang kedua mengikuti alur dari pengkaderan yang ada di Departemen 2 Pengorganisasian tadi. Nah kalau syarat lebihnya mungkin kalau dari HIMEPA itu nggak ada syarat terkhusus harus bisa apa, karena pada dasarnya di HIMEPA sendiri itu merupakan wadah pembelajaran bagi mahasiswa ekonomi pembangunan. Jadi semisal nanti kita butuh sumber daya manusia yang bisa desain atau edit ataupun yang lainnya, itu kita bentuk di HIMEPA-nya itu sendiri. Nah sekarang kan udah ada edaran buat kuliah offline ya Mas. Dari Mas Pras sendiri udah siap atau belum? Kalau siapnya siap, tapi melihat lagi untuk persyaratan lebih lanjutnya ke depan itu kira-kira kampus membutuhkan atau memberlakukan persyaratan apa atau ketentuan apa untuk mahasiswa yang bisa datang secara langsung ke kampus. Kalau semisal nanti ada syaratnya untuk vaksin, nah itu yang mungkin masih belum bisa dari aku pribadi, karena kalau dari pengalamanku untuk KTP umum, karena asalku tadi dari Sumatera Selatan, itu masih agak susah mencari vaksin KTP umum. Menurut Mas Pras sendiri enakan kuliah offline atau online? Kalau enaknya ya enak kuliah secara luring, secara langsung ya. Jadi kita bisa ketemu sama dosen secara langsung, kita bisa ketemu teman-teman secara langsung, dan pun kalau kita ada sesuatu yang masih dibingungkan dari perkuliahan itu kita bisa sharing di banyak orang gitu loh, bisa ke teman, bisa ke kakak tingkat, bisa ke dosen juga. Kalau online kayak gini kita mau sharing-sharing itu agak susah, mungkin ada kendala sinyal, juga ada tabrakan waktu kayak gitu. Nah baik, terima kasih ya Mas untuk sharing-sharing santainya mengenai informasi tentang organisasi dan perkuliahan. Nah sebelum ke penutup, ada nggak sih pesan untuk mahasiswa atau calon pengurus HIMEPA ini? Mungkin ada sedikit pesan dari saya yang itu pun mengutip dari teman saya, Presiden dari Ikatan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Indonesia. Jadi jangan pernah kalian berharap kepada organisasi, tapi lakukanlah sesuatu untuk organisasi. Yang dimaksud dengan pesan ini, kalian jangan mengharapkan bisa masuk ke HIMEPA ataupun organisasi lainnya kalian bisa langsung dapat public speaking yang bagus, kalian bisa langsung bisa desain grafis, kalian bisa editing dan segala macam. Kalian jangan lakukan itu, karena itu nggak akan bisa. Tapi kalian lakukanlah sesuatu untuk organisasi itu sehingga kalian bisa dapat apa yang kalian pengen tadi. Misal kalian pengen
public speaking kalian bagus, ya di organisasi itu kalian belajar untuk berdiskusi sama yang lain, kalian belajar untuk mengeluarkan suara kalian di diskusi kayak gitu. Terus semisal kalian pengen bisa desain grafis, kalian ikuti kelas-kelas yang ada, khususnya di HIMEPA ya. Kalau di HIMEPA itu ada kelas desain. Nah, kalian pengen bisa desain, kalian ikutin kelas itu kayak gitu. Kalian ngelakuin itu. Jangan cuman berharap, oh aku ikut HIMEPA, aku pengen bisa public speaking bagus, aku bisa punya kepemimpinan yang bagus. Itu nggak akan bisa. Tapi lakukanlah sesuatu untuk organisasi. Dimanapun itu, nggak cuma di HIMEPA, tapi juga di dalam perkuliahan, dan mungkin kalau teman-teman ada di organisasi lain bisa untuk melakukan itu. Mungkin cukup itu aja pesan dari saya untuk teman-teman mahasiswa baru yang nantinya bakal ikut organisasi, dan juga kalau misalkan nanti ikut HIMEPA, itu tadi pesan saya untuk kalian semua. Nah, mungkin itu pesan dari Mas Prasetyo untuk teman-teman mahasiswa baru, dan sekian terima kasih dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih teman-teman? Menarik bukan setelah kita berbincang-bincang santai dengan Mas Pras? Jika kalian tertarik untuk bergabung di HIMEPA, kalian bisa langsung cek Instagram HIMEPA, karena di situ sudah ada informasi mengenai open recruitment dan informasi mengenai perkuliahan. See you teman-teman.